Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lampung Timur. Saya Lili Andriani dari TK Demam Pertiwi. Saya Nur Widiati dari UPTD SMP Negeri 2 Labuhan Maringgai. Saya Linda Rizky Maluba dari UPTD SDN 2000. Kami akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang materi Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam Bu Widi. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah. Hari ini Bu Widi mau coaching ya? Alhamdulillah. Bu Widi, sebelum Bu Widi melakukan coaching, di awal observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Sebelum itu saya akan menyampaikan bahwa pada kegiatan coaching hari ini saya akan mengamati baik coach dan coaching dan memberikan penilaian sedang rubrik penilaian. Di antaranya apakah kegiatan coaching ini nanti sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Dan yang kedua, bagaimana Ibu Widi memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Dan yang ketiga, bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coaching. Itu Bu Widi ya. Setelah itu perlu Ibu ingat bahwa kegiatan coaching yang akan Ibu Widi lakukan nanti harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama ada kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Baiklah Bu Widi, ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya sampaikan. Pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baiklah, terkait dengan kegiatan coaching hari ini ya Bu ya, itu saya ingin mengembangkan kompetensi, ada 3 kompetensi Bu yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama yaitu kehadiran penuh, lalu yang kedua yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi itu ya Bu ya. Nah, pertanyaan kedua Bu, bagian kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang akan Ibu observasi nanti? Secara spesifiknya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif Bu, karena dengan mendengarkan secara aktif tanpa yang saya sadari saya akan berada pada kesadaran penuh, dan saya akan berupaya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan apa yang permasalahan si coaching. Sekarang pertanyaan terakhir ya Bu ya. Indikator tercapaian yang bagaimana? Atau apa tujuan pengembangan yang dilakukan oleh Ibu Widi dalam kegiatan coaching kali ini? Agar bisa tercapai yang ingin saya capai, yaitu saya ingin coaching yang saya coaching ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi secara mandiri. Oke, baiklah Ibu Widi, cukup sekian dulu observasi kita kali ini. Silakan Ibu Widi melaksanakan coaching pada coaching. Terima kasih Bu Widi. Assalamualaikum Bu Linda. Oke, sudah lalu saya Bu. Kita mau produksi apa di rumah lain Bu? Di sini aja nggak apa-apa. Kemarin kan kita sempat berbincang ya Bu ya, kita mau ketemuan, mau merencanakan terkait percakapan ya. Nah, menurut Ibu nih saya mau tanya, apa sih harapan Bu Linda yang ingin Bu Linda capai dari percakapan hari ini? Saya berharap anak-anak siswa saya nanti lebih aktif lagi dalam kegiatan pembelajaran ini. Nah, menurut Bu Linda, apa sih Bu indikator terkait dengan pencapaian hari ini? Indikatornya itu saya ingin anak saya itu semakin aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan diskusi seperti itu. Jadi saya perhatikan tuh anak-anak saya ketika melakukan diskusi itu jadi pasif. Jadi kurang aktif. Ketika ada pertanyaan itu hanya beberapa anak yang
tanggung jawab, Bu. Jadi kurang aktif seperti itu. Jadi saya ingin anak-anak saya ketika di kelas itu lebih aktif lagi dalam kegiatan berdiskusi. Oke, baiklah. Terkait dengan hal tersebut ya saya gambarkan bahwa di sini Bu Dinda merasa bahwa anak-anak itu kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Nah, yang saya ingin tanyakan kira-kira untuk menanggulangi hal tersebut, permasalahan tersebut, kira-kira apa yang akan Ibu Dinda lakukan? Mungkin saya bisa membuat kelompok kecil antara 3 sampai 4 orang agar anak-anak lebih terkoordinasi untuk berdiskusi, belajar lebih aktif lagi, Bu. Membuat kelompok lebih kecil itu kayaknya lebih mudah gitu buat anak-anak. Kemudian ada lagi mungkin pembelajarannya kegiatan yang berbasis proyek, Bu. Seperti itu juga. Nah, terkait dengan hal tersebut, misalkan Ibu Dinda melaksanakan hal tersebut, kira-kira hambatannya apa, Bu? Ada hambatan nggak dalam pelaksanaan? Ada sedikit hambatan sih, Bu. Apa Bu kira-kira hambatannya? Mungkin anak-anak malu-malu masih seperti itu, tapi insya Allah masih bisa dikondisikan kalau kita mengkoordinir dengan baik, insya Allah bisa. Nah, terkait hal tersebut, Ibu Dinda kan rencananya mau melakukan apa tadi, Bu? Membuat kelompok kecil ya? Iya. Membuat kelompok kecil. Jikalau hal tersebut tidak dapat menanggulangi permasalahan yang Ibu hadapi, kira-kira ada rencana lain nggak, Bu? Untuk meningkatkan keaktifan peserta didik secara lain selain membuat kelompok kecil ini? Seperti yang saya pernah melakukan tim PSR, jadi anak-anak berpikir, kemudian melakukan, kemudian membagikan kepada teman-temannya. Seperti itu, insya Allah juga akan sebenarnya bisa berhasil juga sih, Bu. Hanya saja kita harus berusaha untuk membuat anak-anak itu tertarik seperti itu, Bu. Sudah bagus sekali ya Bu ya yang sudah Ibu Dinda lakukan gitu ya. Nah, menurut Ibu Dinda, kalau kemudian dari keaktifan peserta didik saat ini kan ada level idealnya ya Bu. Idealnya itu kan 10. Nah, untuk keadaan yang kita hadapi sekarang nih keaktifan peserta didik Ibu Dinda itu kira-kira ada di level berapa? Kalau 1 sampai 10 tentangnya. Karena kalau saya lihat anak itu berada pada level 4. Level 4 ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kan pada level 4. Nah, untuk hal yang ketika nanti Ibu Dinda sudah melakukan rencana aksi, melakukan sebuah perubahan, Ibu inginnya ada di level berapa Bu untuk peningkatan peserta didik? Saya tidak muluk-muluk ya, Bu. Saya inginnya di level 7 atau 8 seperti itu. Berarti kan yang penting ada peningkatan dulu ya Bu ya, karena kan kita juga kalau dari level 4 langsung level 7 nggak bisa ya. Oke, baiklah, bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira butuh berapa lama Bu Dinda dalam melaksanakan kegiatan tersebut untuk meningkatkan keaktifan peserta didik ini, kira-kira butuh waktu berapa lama? Kalau saya pikir kurang lebih 2 mingguan. Pertama mungkin saya akan membuat rencana pembelajaran, kemudian melakukan pelaksanaan. Dalam waktu 2 minggu saya akan bisa melaksanakan kegiatan yang saya terkait dengan hal tersebut, apa kira-kira ini pencapaiannya? Dikatakan sudah berhasil, nanti kalau itu yang pastinya anak-anak secara tidak langsung semuanya terlihat aktif dalam melakukan diskusi, dalam melakukan tanya jawab. Anak-anak juga terlihat semangat dan juga senang. Baiklah. Apa yang Ibu Dinda lakukan itu sudah sangat bagus ya Bu ya, sangat mendukung apa yang akan Ibu Dinda lakukan nanti. Saya doakan semoga nanti lancar gitu ya Bu. Nah, dari percakapan kita kali ini itu apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan, saya menemukan solusi atas permasalahan saya tadi, Bu. Karena saya berpikir anak-anak itu mengalami kesulitan dalam hal keaktifan berdiskusi. Tetapi saya menemukan solusi, yaitu akan membuat kelompok kecil agar anak-anak aktif berdiskusi. Baiklah, semoga nanti rencana aksinya dapat berjalan lancar ya Bu ya, dapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang menyenangkan. Nah, tadi ada yang mau sampaikan Tidak ada cukup. Oke, kalau cukup saya mau tanya, kira-kira gimana Bu rasanya setelah kita melakukan percakapan ini? Yang jelas saya merasa senang sekali, Bu. Yang pertama, karena saya ingin mencari solusi atas masalah saya dan saya mendapatkannya itu yang pertama. Kemudian saya bisa curhat. Saya juga senang sekali ya Bu ya. Nah, nanti
dengan apa yang sudah Ibu jalankan, saya mau tahu ceritanya ya Bu ya. Saya mau tahu progresnya tentang terkait dengan rencana aksi kita ya Bu ya. Semoga lancar dan mencapai tujuan. Kalau begitu, gimana kalau kita pulang ke seperti itu sore? Oh iya Bu, ya Bu. Makasih banyak. Sama-sama ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Widi. Salam Bu. Oke, baiklah. Tadi Bu Widi sudah melaksanakan kegiatan coaching Bu Widi ya. Nah, pada pasien coaching dengan Ibu Dinda tadi ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pas observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Widi lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu Widi inginkan tadi? Terkait dengan proses coaching tadi ya Bu ya, selama proses tadi saya sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alutsista. Saya sudah menanyakan tujuan umumnya, lalu saya juga sudah mengidentifikasi, saya juga sudah menanyakan kepada coaching terkait dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan, dan saya juga sudah mengarahkan coaching untuk bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang Oke, baik. Berarti Bu Widi sudah melaksanakan konsep yang sesuai perencanaan Ibu ya. Dan di sini saya akan menyampaikan catatan hasil pengamatan saya ketika sedang coaching tadi Ibu. Nah, dari proses coaching yang dilakukan tadi antara Ibu Widi dengan Ibu Dinda sudah terlihat berjalan dengan baik. Lalu saya amati juga prosesnya sudah sesuai dengan alur cerita, dan Bu Widi sebagai coaching sudah berusaha telah menggali potensi pada diri coaching dan memberikan pertanyaan bobot, lalu berusaha menemukan solusi sehingga coaching itu menemukan sendiri solusinya terhadap masalahnya sendiri. Dan di sini juga saya lihat kegiatan coaching yang sudah Ibu Widi lakukan itu sudah sesuai dengan prinsip coaching Bu Widi. Oke, lalu ini ada pertanyaan yang kedua Bu Widi. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru Ibu Widi lakukan? Terkait dengan kompetensi yang selanjutnya ya Bu ya, yang saya kembangkan itu terkait dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Karena menurut saya dengan mengajukan pertanyaan berbobot ini saya bisa menggali lebih dalam potensi dari si coaching sendiri untuk penyelesaian masalahnya secara mandiri. Selain itu saya juga ingin memperdalam pengetahuan saya atau pemahaman saya terkait dengan percakapan alur cerita. Oke, baiklah Bu Widi. Kedepannya semoga kegiatan coaching yang dilakukan bisa lebih baik lagi dan hasilnya bisa sesuai dengan harapan kita semua Bu Widi ya. Demikian observasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat Bu Widi ya. Terima kasih Bu Widi.